Ini baru usia 4 minggu, saya kira 1 bulan. Untuk saat ini memang kalau USG belum bisa. Halo Sobat Sehat, pernah dengar tentang bibir sumbing? Kondisi ini memang sering menjadi kekhawatiran, terutama bagi para ibu hamil. Namun, dengan kita tahu penyebab dan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat ditangani dengan baik. Yuk, mari kita cari tahu lebih lanjut dan menjawab pertanyaan yang dikirimkan para Sobat Sehat. Bersama saya Dr. Didit Istadi, spesialis bedah mulut konsultan dari Rumah Sakit Akademik UGM di HiDoc Ina Health. Sobat Sehat, mari kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, hai dok, tadi di TikTok saya lihat kasus bibir sumbing. Bibir sumbing itu apa sih? Apa ada tanda-tandanya khasnya nggak ya dok? Sobat Sehat, kita coba ulas bersama. Jadi bibir sumbing itu apa? Bibir sumbing itu celah ya. Jadi ada tidak menyatunya bibir antara kanan dan kiri kita. Jadi ada rongga atau ada celah, tidak bersatu kanan dan kiri. Itu bisa di satu sisi yang kita sebut dengan unilateral, atau bisa di kanan dan kiri yang kita sebut dengan bilateral. Ya, tentunya hal ini nanti kita bisa ngelihat langsung ya, Bapak Ibu, Sobat Sehat semua bisa ngelihat kalau bibir sumbing itu bisa dilihat langsung, melihat si bayi atau si pasien itu ada celah, jadi tidak menyatu, merah bibirnya itu seperti terpotong. Begitu ya, itu bisa dilihat secara klinis dengan mata langsung. Ya, Sobat Sehat, pertanyaan berikutnya adalah nomor 2, hai dok, apa bibir sumbing itu bisa terdeteksi sejak masih dalam kandungan? Saya takut dok, saya juga lagi hamil usia 4 minggu. Baik, jadi untuk bibir sumbing sebenarnya memang secara teori bibir itu dibentuk mulai 4-7 minggu di dalam kandungan. Namun untuk bisa terdeteksi dengan alat-alat kedokteran seperti USG, kita baru bisa melihat setelah usianya 18 minggu. Ya, jadi nanti kita bisa konsultasi dengan dokter obsgin untuk kehamilannya itu waktu pemeriksa dengan dokter biasanya melakukan pemeriksaan USG rutin bisa terlihat, tapi minimal di 18 minggu. 18 sampai 21 sudah bisa kelihatan. Kemudian untuk ibu, pasti ibu ya yang hamil ya. Ini baru usia 4 minggu, saya kira 1 bulan. Untuk saat ini memang kalau USG belum bisa, tapi ada beberapa tes yang bisa menduga ke arah sana. Misalnya kita bisa tes amnion sintesis, atau kita bisa juga memakai fasilitas genomik. Baik, pertanyaan berikutnya. Hai dok, anak saya baru lahir dan ternyata dia punya bibir sumbing. Sebenarnya apa sih penyebab bibir sumbing pada anak? Apakah karena faktor keturunan, dan kapan sebaiknya kami bawa ke dokter untuk memeriksanya? Baik, pertanyaan yang baik dan bagus ini ya. Saya kira memang menjadi kekhawatiran semua ibu-ibu begitu lahir, loh kok anaknya sumbing. Baik, jadi kalau penyebabnya, kalau kita lihat retro, memang penyebab bibir sumbing itu bukan karena penyakit sebenarnya ya, tapi memang karena ada kegagalan tadi waktu 4-7 minggu sebelumnya itu untuk menyatu antara bibir kanan dan kiri dalam kandungan. Nah, hal yang diduga untuk menjadi kuat penyebabnya adalah waktu si ibu ini mengandung, sebenarnya dia punya turunan atau gen tidak dari silsilah keluarganya, baik dari ibu maupun dari bapak atau dari sang suami. Jadi memang penyebab utamanya adalah karena faktor keturunan. Itu bisa saudara sepupu, bisa bapak ibu, bisa eyang, bahkan bisa eyang buyut. Ya, ini menjadi salah satu harus yang kita sadari karena itu bisa keturunan. Kemudian penyebab yang lain yang diduga adalah memang kebiasaan buruk. Misalnya orang tua itu merokok waktu anak itu dalam kandungan. Kemudian ada faktor kurang nutrisi atau kurang gizi. Jadi hati-hati ibu kalau pas hamil, tolong perhatikan. Kemudian juga ada hal-hal yang lain, misalnya kayak si ibu sering sakit, sering minum obat-obatan, atau faktor obesitas saat ibu hamil. Ya, kemudian jadi kalau faktor keturunan saya bilang iya, bisa menjadi faktor penyebab dari bibir sumbing. Kemudian kapan sebaiknya dibawa ke dokter? Nah, kalau ini sebaiknya sesegera mungkin.
Jadi kami bisa sadari bahwa Bapak Ibu orang tua yang punya begitu anak lahir sumbing, anak ada kekhawatiran, dan kekhawatiran itu bisa kami bantu dengan segera konsul saja. Bisa ke dokter anak, bisa ke dokter obsgin yang dimana ibu dibantu untuk melahirkan, atau bisa juga langsung ke bedah mulut di Rumah Sakit Akademik UGM. Karena memang ini nanti akan ada komprehensif untuk kita melakukan perawatannya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Sehat seputar bibir sumbing. Untuk para ibu hamil, penting banget menjaga kesehatan selama kehamilan agar risiko ini bisa diminimalkan. Oke, kalau ada yang masih bingung atau punya pertanyaan lainnya, langsung aja kirim di media sosial Ina Health ya. Jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube Ina Health untuk episode selanjutnya. Saat ini, saya Dr. Didit dari RSA UGM, pamit undur diri. Sampai jumpa.